Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Oke, kakak di sini di awal mau ingatin adik-adik bahwa peraturan untuk ingin beribadah sekolah minggu online adalah yang pertama, siapkan Alkitabnya. Kedua, berpakaian yang rapi. Sudah berpakaian rapi, sudah ada Alkitabnya. Ketiga, buku catatannya ya untuk kelas pratama dan pra-remaja. Dan yang terakhir adalah siapkan hati dan pikiran. Oke, sekian peraturan ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, untuk peraturan selanjutnya adalah kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dikasih melalui orang tua, bisa dikumpulkan dulu. Mungkin nanti kasih ke orang tua untuk hari Minggu di bawah ya adik-adik. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dan
telinganya dan hatinya untuk mendengarkan Dasa Tita. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasa Tita pada minggu ini yang diambil dari Dasa Tita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke, adik-adik sudah mendengarkan Dasa Tita, tapi kayaknya tadi kita belum bangkit berdiri, belum pemanasan nih kan. Pasti pada masih lemes-lemes. Oke, kita mau angkat pujian, kita nyanyikan Kudaki-daki sambil bangkit berdiri. Yesus besertaku di
pada masih semangat nih, kita lanjut angkat pujian Roti dan Mentega. Tapi kita tetap angkat lagu pujian KASIH. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Ku Rindu Firman-Mu.
berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati firman-Mu. Kita ulang dari awal dengan sikap berdoa. Rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Sabda Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Padamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkat dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Bapa yang baik, sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati abang dan kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan. Kiranya mereka ya Bapa, Kau mampukan untuk memberi firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, minggu ini kali kedua Kakak Ruth akan membaca firman Tuhan di kelas Pratama. Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kesehatan mama papa. Sering-sering cuci tangan dan pakai masker. Tadi kita sudah berdoa, nah sekarang kita waktunya membaca firman Tuhan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Dan Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupannya untuk selama-lamanya. Kita buka Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 12. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai.
ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, minggu ini adik-adik kita itu mau belajar tentang kerukunan. Tema bulanannya persaudaraan. Nah, coba kakak mau nanya, apa sih itu rukun? Kalau dari KBBI, rukun itu artinya damai, baik, tolong-menolong. Tadi kita udah belajar tentang Abram dan Lot yang berpisah, di mana mereka sempat berselisih paham, berkelahi dikarenakan para gembala Lot dan para gembala Abram itu karena mereka mempunyai banyak sekali lembu dan ternaknya, jadi mereka tidak bisa menjangkau. Akhirnya gembalanya berantem, berkelahi satu dengan yang lain, sampai akhirnya kata Abram, "Kita ini kerabat, kita gak perlu berkelahi. Oke, kalau kamu memilih jalur kanan, saya ngambil jalur kiri. Kalau kamu memilih jalur kiri, saya jalur kanan, biar tidak ada selisih paham, tidak ada pertengkaran di antara mereka." Nah, sekarang pertanyaannya kakak tanya, apa dalam suatu lingkungan kita kan inginnya rukun-rukun saja ya adik-adik. Rukun itu dalam arti kita hidup berdampingan satu dengan yang lain, mau tolong menolong satu dengan yang lain, mau saling mengerti satu dengan yang lain. Tapi tidak jarang kita menemukan perselisihan, tidak sependapat, kesal atau berselisih lah, berkonflik satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya, gimana sih rasanya berselisih? Pasti tidak enak hati, tidak damai sejahtera pikiran dan hati kita, merasa ada yang terganggu, merasa aku gak mau ketemu dia kak, aku gak mau ketemu mama, aku gak mau ketemu kakak gitu ketika berselisih. Nah, gimana sih kita sebagai anak Tuhan menyelesaikan perselisihan itu agar kita mendapatkan, menciptakan, membuat suatu lingkungan kita itu menjadi rukun, agar kita merasakan kerukunan di antara lingkungan yang kita tinggali. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi contoh di mana kita harus bisa menyelesaikan setiap perselisihan antara keluarga, papa, mama, adik, kakak, atau teman, atau saudara, mengambil jalan tengah, solusi, di mana kita tidak menghargai
teman, saudara, atau papa mama kita, dan kita menyelesaikan perselisihan masalah yang ada di lingkungan kita dengan baik-baik. Kita harus mengambil jalur damai. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengambil jalur damai. Selalu menunjukkan bahwa setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ketika perselisihan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik, secara kepala dingin, secara bijaksana, maka akan muncullah kerukunan, maka muncullah tenggang rasa, maka muncullah saling mengerti satu sama lain, dan muncullah damai sejahtera di antara kita. Seperti tadi di Mazmur diceritakan bahwa seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana kita ketika hidup rukun, Tuhan akan mengaliri berkat-berkatnya ke kehidupan kita. Nah, yang minggu ini kakak mau sampaikan, belajarlah untuk hidup rukun. Belajarlah untuk menyelesaikan perselisihan di antara teman, mama, papa, opung dengan baik-baik secara damai. Maka Tuhan akan menjagai dan mengaliri berkat-Nya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami sudah belajar untuk hidup rukun ya Bapa. Jagai kami, lindungi kami, bantu kami agar terus bijaksana dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bantu kami agar bisa menyelesaikan setiap perselisihan dengan damai sejahtera dan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kuatkan kami dalam kehidupan kami agar kami bisa menghadapi setiap perselisihan atau masalah yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Baik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati adik-adik dan di kehidupan adik-adik ya. Kita mau respon firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Sungguh Alangkah Baiknya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan persembahannya adik-adik. Seperti minyak di
ini kita sudah selesai sekolah minggu. Kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu pada ibadah kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, adik-adik sudah selesai beribadah ya Tuhan, selesai sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang adik-adik dengarkan ya Bapa, apa yang adik-adik pahami mengenai firman-Mu, kiranya mereka Bapa dapat mengerti dan memahaminya dan menjalankannya Bapa di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka selalu ya Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin menyelesaikan ibadah kami, tetapi ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan di dalam studi mereka ya Bapa. Apapun ya Tuhan yang menjadi kesulitan mereka ya Tuhan, kiranya mampukan ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari sikap malas dan melawan ya Bapa. Tuhan yang baik, jika memang adik-adik kami sedang sakit atau tidak enak badan ya Tuhan, kiranya sembuhkan mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang selalu melindungi mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami selalu berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, agar terhindar ya Bapa dari corona. Kiranya corona ya Bapa dapat selesai ya Bapa di negara kami ini, agar kami ya Tuhan dapat beraktivitas seperti semula ya Bapa, agar adik-adik juga ya Tuhan dapat bersekolah minggu ke gereja seperti biasa ya Bapa. Berkati juga Tuhan orang tua kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, jika memang mereka bekerja, kiranya berkati mereka ya Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi mereka kesehatan selalu ya Bapa, agar mereka terhindar dari segala penyakit. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan dengarkanlah ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama.